Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Syahrul Wibowo, saya Wiwit Suryati, saya Dewi Purdaningrum, saya Sindia Putri Maharani, saya Bagas Aditya. di bawah bimbingan Ibu Jumitri MPD. Di sini kami akan melaksanakan tugas praktikum IPA. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Bunga sepatu. Yang pertama yaitu bernapas. Bunga sepatu bernapas lewat stomata di daun, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, terutama malam hari. Siangnya malah hasilnya oksigen dari fotosintesis. Yang kedua, membutuhkan makanan. Daunnya yang hijau bikin makanan sendiri lewat fotosintesis. Butuh sinar matahari, air dan akar, dan CO2 dari udara untuk jadi zat gula sebagai energi. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Dari stek batang kecil tumbuh jadi semak tinggi 1-3 meter. Muncul tunas baru, daun baru, lalu berbunga. Bunga yang mekar juga tanda berkembang. Yang keempat, berkembang biak vegetatif. Paling gampang dengan stek batang, pohon batangnya ditancap ke tanah, keluar akar baru. Generatif, lewat biji, tapi jarang kena bunga sepatu. Yang biasa ditanam jarang jadi buah. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Daunnya menghadap ke arah matahari, namanya fototropisme. Bunganya mekar saat kena sinar matahari dan menutup kalau mendung atau malam. Keluar kalau kekurangan air, daunnya langsung layu. Yang keenam, bergerak. Tidak bisa pindah tempat, tapi daunnya bergerak mengikuti arah matahari. Bunga mekar dan menguncup juga termasuk gerak pada tumbuhan. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Kelebihan air dikeluarkan lewat gutasi di ujung daun waktu pagi hari. Kelihatan seperti tetesan embun. Oksigen sisa fotosintesis juga dikeluarkan lewat stomata. Yang terakhir yaitu beradaptasi. Daunnya lebar dan tipis biar banyak menyerap sinar matahari. Batangnya berkayu tapi lentur, bisa gampang patah kena angin. Mahkota bunganya warnanya cerah buat menarik serangga seperti kupu-kupu dan lebah, membantu menyerbukan. Selanjutnya ada okulasi. Okulasi adalah salah satu teknik peningkatan kualitas tanaman melalui perkembangbiakan vegetatif buatan. Definisi dari okulasi adalah menggabungkan bagian tanaman yang berupa mata tunas dari satu tanaman ke batang bawah tanaman lain yang sejenis. Tujuan utamanya menggabungkan dua sifat unggul, misalnya batang bawah yang memiliki akar kuat dengan mata tunas dari pohon yang buahnya lebat atau manis. Kemudian prinsip kerja, menempelkan kambium dari mata tunas dengan kambium batang bawah agar menyatu dan tumbuh menjadi tanaman baru dengan sifat yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada langkah singkat. Langkah yang pertama, iris kulit batang bawah hingga terlihat kambiumnya. Langkah yang kedua, ambil mata tunas dari pohon induk yang berkualitas. Langkah yang ketiga, tempelkan mata tunas ke irisan batang bawah. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, ikat dengan tali plastik, sisakan bagian tunas agar bisa tumbuh. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Dilakukan dengan memotong bagian tanaman lalu ditanam kembali. Bagian yang digunakan bisa batang, daun, ataupun akar. Adapun tujuan stek yaitu memperbanyak tanaman dengan cepat, menghasilkan tanaman yang sifatnya sama dengan induk. Lebih praktis dibandingkan menanam dari biji. Adapun jenis-jenis stek yaitu 1. Stek batang, menggunakan batang tanaman. Contohnya singkong dan mawar. Yang kedua yaitu stek daun, menggunakan daun. Contohnya tanaman cocor bebek.
Yang ketiga, stek akar, menggunakan bagian akar. Contohnya, tanaman tertentu seperti sukun. Adapun alat-alat atau bahan yang digunakan untuk menyetek, yaitu pisau atau gunting tajam, tanaman induk yang sehat. Cara melakukan stek batang: perlu batang yang sehat, potong sepanjang 10-15 cm. Buang bagian daun, tanam di media tanah, siram secukupnya, letakkan di tempat yang teduh. Adapun faktor keberhasilan stek: tanaman induk harus sehat, media tanaman subur, gembur, kelembapan cukup, tidak terkena sinar matahari langsung, perawatan rutin atau menyiram. Kelebihan stek: cepat menghasilkan tanaman baru, sifat sama seperti induk, mudah dilakukan. Adapun kekurangan stek, yaitu tidak semua tanaman bisa di stek. Akar kadang kurang sehat, kurang kuat, rentan terhadap penyakit. Contoh tanaman stek: singkong, mawar, sirih, cocor bebek. Kesimpulannya, stek memperbanyak tanaman tanpa biji, mudah, cepat, dan praktis, membutuhkan perawatan agar berhasil. Langkah yang pertama, rendam biji kacang merah dalam air semalaman agar biji lebih mudah berkecambah. Langkah kedua, lipat dan potong kertas saring sesuai ukuran botol, lalu gulung dan masukkan ke dalam botol hingga menempel pada dinding bagian dalam. Langkah yang ketiga, sisipkan 6 biji kacang merah di antara kertas saring dan dinding botol. Setelah itu, tambahkan air secukupnya agar kertas tetap basah. Langkah keempat, simpan botol di tempat terang, tetapi tidak terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu. Jika air berkurang, tambahkan air secukupnya supaya kertas tetap lembab. Selama pengamatan, kita dapat melihat biji mulai berkecambah, akar tumbuh ke bawah, batang tumbuh ke atas, dan daun mulai muncul. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan jika mendapatkan air, udara, dan cahaya yang cukup. Yes, I'm the